jadi ketika kita mengalokasikan di dalam heap, ya, di sini pada code ini akan didemonstrasikan ya ketika kita mengalokasikan memori, lalu kita break, ya, dan di sini kita coba aplikasi tersebut, ya, kita coba jalankan sesuai dengan dokumentasi yang diberikan. Ya, kita coba dari 1000 sampai 10.240, lalu kita coba ini kita sampai 1000 saja. Ya, jadi di sini pertama dia akan mengalokasikan memori pertama ada di address ini. Ya, setelah itu dialokasikan memori sebanyak 1000 dikali 10.240 byte. Jadi ini 1000 dikali 10.240 byte. Nah, terus kita coba untuk mengalokasikan atau melakukan free, ya, blok dari 1 sampai 1000. Jadi kita coba free block. Di sini adalah program yang break yang terakhir, tapi karena kita free, kita bebaskan program tersebut, maka program breaknya berkurang. Jadi memori yang sisanya itu masih bisa dipakai oleh program yang lainnya. Jadi inti dari kita mengalokasikan memori, dan pada saat kita melakukan memori, program kita juga harus bisa melakukan free terhadap memori tersebut. Ya, mungkin kalau program kita tidak melakukan hal tersebut, memori manajemen yang dimiliki oleh kernel akan melakukan hal tersebut, gitu. Tapi alangkah baiknya ketika kita membuat program, ketika kita tidak menggunakan memori yang cukup banyak, alangkah lebih baiknya kita clean memori yang kita miliki, yaitu best practice dalam programming. Tapi ketika kita tidak free memori tersebut, maka si kernel juga akan mendeteksi bahwa perlu ada memori yang di reduce, gitu, karena tidak digunakan oleh program tersebut. Oke, kalau kita lihat dari source code-nya, free and sbrk.c, ya, di sini ada di tadi ya, di mem_alloc/free and sbrk. Kalau kita lihat sini pada saat pertama dia melakukan alokasi memori terlebih dahulu sejumlah yang kita inginkan, lalu dia menemukan bahwa program break terakhir ada di mana. Jadi ini penggunaan beberapa sistem call yang ada. Jadi pada dasarnya ketika kita melakukan mengeksekusi suatu program, itu sistem call dari kernel itu selalu dipakai. Walaupun di setiap programming language itu berbeda-beda implementasinya. Oke, setelah dia di free, ya, maka program break itu sekarang posisinya ada di mana. Jadi kalau sbrk 0 kan artinya kita men-increment 0, ya. Jadi end of data segment yang terakhir di increment dengan 0 berarti ya end of data segment tersebut. Jadi kita di posisi yang terakhir. Oke, berikut itu adalah penjelasan sedikit bagaimana malloc dan free diimplementasikan. Sekarang kita coba lanjut kembali. Ya, jadi di sini malloc berusaha untuk mencari list yang free, terus memanggil sbrk dengan tambahan kita mau jumlah berapa. Jadi dialokasikan jumlahnya berapa. Nah, di sini ketika kita melakukan freeing terhadap block allocation, jadi di sini kita punya length of block, kita punya pointer kepada previous free block, dan kita punya pointer kepada next free block, ya. Jadi ini P ini adalah previous, yang ini adalah pointer terhadap next free block. Ini juga adalah remaining bytes of free block. Ya, jadi pointer-pointer tersebutlah yang nanti akan membuat mekanisme atau alokasinya akan dialokasikan berdasarkan pointer tersebut, gitu. Jadi ini adalah length of block, terus pointer to the previous block, dan ini adalah pointer to the
next free block. Jadi setiap bagian-bagian dari blok memori tersebut mekanisme pengaturannya atau identifiernya adalah seperti ini. Jadi kayak list. Nah, beberapa yang mungkin terjadi ada yang namanya memory leaks ya. Isu-isu yang mungkin terjadi di sini adalah yang pertama memory leaks ya. Ketika memori dari physical address space-nya itu sudah tidak mampu lagi menanggulangi permintaan dari memori yang ada. Gitu. Jadi membesar terus-menerus memorinya. Nah, beberapa cara yang memang masih bisa dilakukan adalah dengan menggunakan swap. Tapi kita harus berhati-hati bahwa memory leaks ini benar-benar terjadi karena aplikasi tersebut menggunakan banyak memori. Karena beberapa program yang mungkin tidak berguna tapi masih bisa menggunakan memori tersebut. Ya, entah itu zombie proses ya, jadi atau daemon proses yang gagal untuk mengerjakan tugasnya tapi dia tetap mengambil memori yang ada. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi apa itu zombie proses, apa itu daemon proses. Oke, ya ini adalah beberapa cara yang bisa kita lihat untuk melihat memori, yaitu mtrace dan mcheck. Oke, di sini untuk berikutnya ya, untuk pembahasan berikutnya adalah mengenai user and group. Ya, jadi di sini seperti kita tahu bahwa di dalam Unix ya, kita bisa memiliki beberapa privilege ya. Setiap user itu punya privilege-nya masing-masing. Bahkan setiap file pun itu didefinisikan user yang boleh akses itu siapa saja dan grup yang boleh akses itu siapa saja. Jadi memang privilege-nya itu bertingkat mulai dari level filenya itu, level dari filenya itu bisa kita definisikan siapa yang berhak untuk melakukan edit, melakukan write atau melakukan read. Ya, kalau kita coba ya di sini, ya misalnya kita lihat start misalnya free nsbrk. Nah, di sini aksesnya adalah 755 read write. Nah, user ID yang berhak untuk mengakses adalah rpita. Group ID yang berhak untuk mengakses adalah rpita. Jadi di sini ya memang setiap file tersebut itu sudah ada statnya bahwa ini dimiliki siapa, ini boleh diakses oleh siapa. Tuh. Jadi enkapsulasi terhadap perlindungan terhadap filenya itu memang dibuat seperti itu. Ya, jadi ini adalah beberapa proses kredensial. Jadi proses juga seperti ini, seperti itu juga. Ini kan tadi yang saya contohkan adalah file, tapi proses juga sama. Ketika proses itu dijalankan, siapa yang mengeksekusi proses ini? Siapa yang berhak untuk melakukan kill terhadap suatu proses? Ya, jadi pada modul sebelumnya saya mencoba untuk membuat satu proses VI dan saya mau mencoba untuk mengkill proses tersebut, tapi tidak bisa. Karena yang berhak untuk mengkill proses tersebut adalah admin misalnya. Karena kita nggak boleh seenaknya untuk mengkill suatu proses. Masing-masing proses itu punya creatornya. Dan yang berhak mengkillnya adalah atau mematikannya adalah creatornya. Atau men-terminate-nya adalah creatornya. Atau bahkan sudo atau super user do. Ya. Nah, berikutnya ada lagi di dalam proses atau program ini sistem call yang dipakai yaitu namanya adalah set jam atau long jam. Bisa dibilang ini adalah salah satu mekanisme yang digunakan dari sistem call untuk berpindah dari satu function ke function yang lain. Jadi kalau kita lihat manualnya apa itu long jam ya, kita bisa ketikkan man. Ya, kita bisa ketikkan di sini man
long jump, misalnya man long jump. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ketika kita melakukan long jump tersebut, ya, function described on this page are used to, ya, kita lihat di sini digunakan untuk performing, ya, untuk melakukan non-local goto. Jadi mentransfer eksekusi dari satu function ke function yang lain. Dalam arti yang lebih mudah, ya, kita berusaha berpindah dari satu function ke function yang lain dengan membawa seluruh environment variabelnya, sehingga di function yang setelahnya itu bisa kita proses environment variable dari function sebelumnya. Ya, jadi di sini dibilang set jump function, ya. Pada saat kita mendefinisikan set jump tersebut melakukan setting terhadap environment-nya. Ya. Jadi environment tersebut disimpan terlebih dahulu. Ketika long jump diinisialisasi, maka environment dan seluruh bagian-bagian yang ada di set di dalam set jump tersebut dibawa ke long jump agar kita berpindah dari satu function ke function yang lain. Ya, bisa kalian bayangkan kan kalau kita berpindah dari satu function ke function yang lain, berarti environment-nya kita harus bawa juga supaya function tersebut tetap bisa berjalan. Tuh. Nah, itu salah satu bantuan dari sistem call agar program dapat secara smooth bisa berjalan dengan baik. Oke, jadi untuk modul kali ini mungkin sampai di sini dulu, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian dapat memahami mengenai proses dan memori.